Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan David Kurniawan Yusuf, Indah Cayaningrum, Balkis Nurhaliza, dan Bella Aurelia Dewi, kami akan memaparkan materi dengan judul aplikasi enzim silanase pada industri pulp dan kertas. Sektor industri merupakan salah satu pilar pembangunan yang diarahkan agar dapat bersaing di era global. Indonesia memiliki bahan baku pulp yang melimpah karena mempunyai hutan terluas kedua di dunia, di samping bahan serat non-kayu dan limbah hasil pertanian atau perkebunan. Indonesia berada di posisi ke-9 produsen pulp dunia dengan produksi sekitar 6,5 juta ton per tahunnya dan berpotensi untuk memasuki posisi kelima besar. Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri yang dapat menunjang perekonomian nasional. Kegiatan utama dalam industri pulp dan kertas adalah proses pulping atau proses pembuatan bubur kertas dan proses bleaching di mana proses pemutihan bubur kertas. Dalam pembuatan kayu menjadi pulp, hal yang paling penting adalah menghilangkan lignin. Lignin adalah jaringan polimer fenolik 3 dimensi yang berfungsi merekatkan serat selulosa sehingga menjadi kaku. Proses pulping dan proses bleaching akan menghilangkan lignin tanpa mengurangi serat selulosa secara signifikan. Industri pulp masih berhadapan dengan masalah isu lingkungan, terutama industri penghasil pulp putih. Saat ini, proses pemutihan pulp yang digunakan ialah konvensional, yaitu substitusi klor dan elemental chlorine free atau ECF. Teknologi tersebut menggunakan bahan kimia berbahan dasar klorin karena sifatnya yang reaktif, efektif, dan menghasilkan pulp dengan sifat fisik dan derajat putih tinggi dengan harga yang relatif murah. Namun, di satu sisi, teknologi tersebut tidak ramah lingkungan. Pulp putih dan air limbah yang dihasilkan dari proses pemutihan tersebut mengandung senyawa organik terklorinasi seperti tetraklorinet dibenzoffuran dan tetraklorinet dibenzodioksin. Senyawa ini bersifat toksik, terakumulasi, dan persisten dalam lingkungan serta karsinogenik. Parameter yang menunjukkan jumlah senyawa organik terklorinasi pada air limbah adalah adsorbable organic halides. Hal ini menjadi isu lingkungan yang cukup serius untuk industri pulp dan kertas seiring dengan meningkatnya permintaan pulp putih yang ramah lingkungan. Agar produksi pulp yang dihasilkan dapat diterima pasar internasional, maka harus dilakukan usaha-usaha alternatif yang lebih aman terhadap lingkungan. Salah satunya upaya untuk menurunkan kandungan AOX adalah dengan melakukan sistem pemutihan yang ramah lingkungan seperti pemutihan dengan sistem ECF atau TCF atau dengan menggunakan enzim pada proses pre-bleaching pulp. Pada industri pulp dan kertas, silanase dikenal sebagai enzim penyelamat karena mampu membantu proses pemutihan pulp secara lebih ramah lingkungan. Hilanase bekerja dengan menghidrolisis hilan, yaitu komponen utama hemiselulosa yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Ketika silan diuraikan, lignin yang masih terikat pada pulp menjadi lebih mudah dilepaskan pada proses bleaching. Dengan demikian, penggunaan bahan kimia berbasis klorin dapat dikurangi sehingga pencemaran lingkungan juga menurun. Oleh karena itu, silanase tidak hanya meningkatkan efisiensi produk, tetapi juga mendukung penerapan konsep green industry pada industri kertas. Selanjutnya, mekanisme kerja silanase. Silanase merupakan enzim yang menghidrolisis silan yang terdapat pada pulp. Silan sendiri merupakan komponen hemiselulosa yang mengelilingi dan melindungi lignan pada serat kayu. Ketika silanase ditambahkan, enzim akan menguraikan silan menjadi molekul lebih sederhana, sehingga struktur pulp menjadi lebih terbuka. Akibatnya, lignin yang menyebabkan warna gelap pada pulp menjadi lebih mudah diakses dengan dihilangkan selama proses bleaching. Karena lignin lebih mudah dilepaskan, kebutuhan bahan kimia pemutih seperti klorin dapat dikurangi. Selain itu, proses pemutihan menjadi lebih efektif dan menghasilkan pulp dengan tingkat kecerahan atau brightness yang lebih tinggi. Dengan demikian, penggunaan silanase tidak hanya meningkatkan kualitas pulp terjadi, juga membantu untuk menciptakan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Fungsi utama silanase adalah menghidrolisis silan pada pulp sehingga lignin lebih mudah dilepas saat bleaching. Hal ini membuat proses pemutihan menjadi lebih efektif dan mengurangi penggunaan klorin
meningkatkan kecerahan pulp, dan tetap menjaga kualitas serat kertas. Manfaat penggunaan silanase yang pertama, biobleaching atau pemutih ramah lingkungan. Enzim silanase dapat mengurangi penggunaan bahan kimia klorin dalam proses bleaching dengan cara memodifikasi serta pulp dan dianggap sebagai salah satu alternatif agen pemutih kertas yang ramah lingkungan. Perlakuan silanase mampu meningkatkan kecerahan pulp hingga 1,4 sampai 2,1 unit dengan penurunan konsumsi klorin sebesar 15% serta menurunkan COD hingga 85%. Yang kedua, efisiensi bahan kimia. Penggunaan silanase pada pre-bleaching menaikkan brightness pulp hingga 1,90% dan mengurangi konsumsi klorin dioksida sebesar 2,51 sampai 2,64%. Yang ketiga, peningkatan kekuatan kertas. Enzim silanase sebagai biokatalis pada proses refining kertas terbukti dapat meningkatkan sifat fisik kekuatan kertas, meliputi bursting, ring crash, dan pensil. Tentu saja penggunaan silanase itu memiliki tantangan. Yang pertama, ketidakstabilan pada suhu tinggi. Penggunaan silanase pada industri pulp dan kertas sangat jarang karena belum tersedianya silanase komersial yang tahan terhadap suhu tinggi. Suhu optimum enzim silanase Aspergillus niger hanya berkisar 45 derajat Celcius, sehingga tidak memungkinkan diaplikasikan langsung pada kondisi industri pulp yang membutuhkan suhu jauh lebih tinggi. Dan yang kedua, efektivitas dan skala industri. Aplikasi enzim silanase saat ini masih banyak dalam skala laboratorium. Beberapa keterbatasan untuk aplikasi lebih lanjut adalah efektivitas enzim yang lebih rendah dibandingkan bahan kimia, keterbatasan produk enzim di pasar yang sesuai karakteristiknya untuk industri pulp, serta keterbatasan dari aspek ekonomi. Dan yang terakhir, kualitas strain mikroorganisme. Penelitian mengenai enzim silanase umumnya masih menemui banyak kendala, antara lain menyangkut kualitas strain mikroorganisme yang kurang baik, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi enzim, serta kurang memperhitungkan aspek aplikatif pada industri. Adapun solusi penggunaan silanase dalam skala industri yang pertama, pengembangan silanase termostabil. Produksi silanase termostabil dan bebas iritasi dari strain baru Bacillus pumilus berhasil dicapai melalui fermentasi dengan media berbasis residu agro seperti dedak gandum. Setelah optimasi berbagai parameter produksi, peningkatan produksi silanase hampir 13 kali lipat berhasil diraih dengan enzim yang stabil pada pH netral hingga basa di suhu 70 derajat Celcius. Yang kedua, fermentasi substrat padat untuk efisiensi biaya. Produktivitas enzim pada fermentasi substrat padat lebih tinggi dibandingkan fermentasi terendam dan lebih hemat biaya. Residu pertanian seperti dedak gandum dan limbah pertanian lainnya digunakan sebagai substrat dalam fermentasi substrat padat, sehingga biaya produksi enzim dapat ditekan. Dan yang terakhir, pemurnian dan seleksi strain. Solusi yang telah dilakukan mencakup pemurnian enzim yang menghasilkan kenaikan aktivitas spesifik hingga 10 kali lipat, serta seleksi jenis strain mikroorganisme. Optimasi kadar air, penggunaan industri dan waktu inkubasi yang terbukti berhasil meningkatkan aktivitas enzim secara signifikan. Baik, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen pulp terbesar di dunia. Indonesia juga menghadapi tantangan lingkungan berupa limbah klorin beracun atau AOX dari proses pemutihan kertas secara konvensional. Untuk mengatasinya, penggunaan enzim silanase ini dalam metode biobleaching akan menjadi solusi ramah lingkungan karena mampu mempermudah pelepasan lignin sekaligus mengurangi penggunaan zat kimia yang berbahaya. Guna mengatasi kendala operasional seperti ketidakstabilan suhu dan biaya, optimasi produksi silanase kini diarahkan pada pengembangan strain termostabil, yaitu penggunaan Bacillus pumilus serta menggunakan metode fermentasi berbasis limbah pertanian yang ekonomis. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.